Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita, bahwa Yesus akan selalu ada untuk kita bila mana kita mempunyai beban yang besar, masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, maka dia akan meringankan segala beban-beban kita. Dan dia juga adalah pengemudi kita, kapten keselamatan kita, akan menuntun kita di jalan kebenaran itu, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pemimpin Guru-Guru. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 4 ayat 15. Karena itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, di dalam Yohanes 7 ayat 46. Hal ini benar terhadap Kristus sekiranya ia hanya mengajar dalam bidang fisik dan intelek, atau hanya dalam hal teori dan spekulasi saja. Ia dapat membuka rahasia yang memerlukan waktu berabad-abad, bekerja keras dan penyelidikan untuk menerobosinya. Ia dapat membuat anjuran-anjuran dalam bidang ilmiah yang sampai akhir zaman akan memberikan makanan untuk pemikiran dan rangsangan untuk penemuan. Tetapi ia tidak melakukan hal ini. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk memenuhi perasaan ingin tahu atau untuk merangsang ambisi mementingkan diri sendiri. Ia tidak mengurus teori-teori abstrak, tetapi mengurus apa yang penting untuk pembangunan tabiat, yang akan memperbesar kemampuan manusia untuk mengenal Tuhan dan meningkatkan kuasanya untuk berbuat baik. Ia berbicara tentang kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan dan yang menyatukan manusia dengan zaman yang kekal. Jadi, bagaimana di sini kembali lagi kita diingatkan bahwa Yesus pada saat dia berada di dunia, belum pernah seorang manusia berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus hanya mengajarkan dalam bidang fisik dan intelek, atau hanya dalam hal teori dan spekulasi saja. Ia dapat membuka rahasia yang memerlukan waktu berabad-abad, bekerja keras dan penyelidikan untuk menerobosinya. Ia dapat membuat anjuran-anjuran dalam bidang ilmiah yang sampai akhir zaman akan memberikan makanan untuk pemikiran dan rangsangan untuk penemuan. Tetapi ia tidak melakukan hal ini. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk memenuhi perasaan ingin tahu atau untuk merangsang ambisi mementingkan dirinya sendiri. Jadi Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tetapi dia tidak memakai kuasanya itu untuk menyampaikan itu kepada dunia. Tetapi bagaimana dia fokus dengan memberikan kita karakternya yang begitu luar biasa. Dia fokus supaya kita dapat meneladani apa yang dia sudah teladani bagi kehidupan kita masing-masing. Yesus hanya melakukan hal-hal yang kecil saja, tapi itu mempunyai makna yang luar biasa di dalam kehidupan untuk kita dapat bermasyarakat, untuk kita dapat bersosialisasi. Inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang itu, sehingga orang-orang akan merasakan bagaimana kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa untuk memenuhi perasaan ingin tahu atau untuk merangsang ambisi mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana Yesus tidak mempunyai ambisi untuk mementingkan diri sendiri. Ambisi dia untuk menyelamatkan akan dunia ini. Ambisi dia untuk menyelamatkan akan manusia-manusia yang berdosa ini. Dia fokus kepada manusianya. Bagaimana mereka harus benar-benar diberikan suatu pelajaran yang begitu dalam sehingga mereka dapat mengerti bagaimana mempunyai pelayanan di dunia yang penuh dengan dosa ini, sehingga kita pun dapat dipakai sesuai dengan kehendaknya. Kemudian di sini dikatakan
Ia berbicara tentang kebenaran yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan dan yang menyatukan manusia dengan zaman yang kekal. Gantinya memimpin orang-orang untuk mempelajari teori manusia tentang Tuhan, sabdanya atau pekerjaannya. Ia mengajar mereka untuk memandang Dia sebagaimana yang nyata dalam perbuatan-perbuatannya dalam sabdanya. Dan dengan pemeliharaannya, ia membawa pikiran mereka untuk berhubungan dengan pikiran yang maha kekal. Jadi bagaimana ya Yesus membawa setiap pemikiran manusia ini kepada sabdanya Tuhan, kepada pekerjaannya Tuhan. Kemudian dia juga mengajar untuk memandang Dia sebagaimana nyata dalam perbuatan-perbuatannya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan kita, tetapi bagaimana kita dapat mengimani itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai suatu kepercayaan yang penuh hanya kepada Tuhan saja, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Yesus membawa pikiran kita untuk berhubungan dengan pikiran yang maha kekal itu, yaitu Tuhan kita yang ada di surga. Belum pernah orang berbicara yang memiliki kuasa seperti itu untuk membangkitkan pemikiran, untuk menyalakan cita-cita, untuk membangkitkan setiap kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Pengajaran Kristus sama seperti simpatinya, merangkul dunia. Tidak ada suatu suasana kehidupan, suatu krisis dalam pengalaman manusia yang tidak disinggung lebih dulu dalam pengajarannya. Dan untuk mana prinsip-prinsipnya tidak mengandung pelajaran. Selaku pemimpin guru-guru, perkataannya akan didapati suatu pemandu bagi para teman sekerjanya sampai akhir zaman. Jadi begitu luar biasa ya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Mengatakan belum pernah orang berbicara yang memiliki kuasa seperti itu atau seperti Yesus untuk membangkitkan pemikiran, untuk menyalakan cita-cita, untuk membangkitkan setiap kemampuan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi pengajaran Kristus itu sama seperti simpatinya merangkul dunia ini. Jadi bukan merangkul hanya satu kelompok, hanya satu tempat, tetapi kepada seluruh dunia ini. Dia mau supaya kita semua yang ada di dunia ini selamat. Dia tidak mau satu dari kita pun binasa. Oleh sebab itu kesempatan yang Dia masih berikan kepada kita, baiklah kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya kita pun menjadi manusia-manusia yang mempunyai kerinduan untuk mau melayani satu dengan yang lain. Pengajaran Kristus sama seperti simpatinya. Tidak ada suatu suasana kehidupan, suatu krisis dalam pengalaman manusia yang tidak disinggung lebih dulu dalam pengajarannya. Dan untuk mana prinsip-prinsipnya tidak mengandung pelajaran. Selaku pemimpin guru-guru, perkataannya akan didapati suatu pemandu bagi para teman sekerja sampai akhir zaman. Jadi dari setiap perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Kristus itu menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi setiap pendengar pada saat itu dan bagi kita pun pada saat ini. Ya, bila kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh doa mempelajari firman Tuhan, setiap bacaan atau setiap nasihat firman Tuhan yang kita sudah pelajari, itu akan menjadi suatu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, mempunyai makna-makna yang penting, sehingga itu akan menjadi suatu pelajaran di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga kita dapat diperbarui hari demi hari. Ya, walaupun di dalam mempelajari firman Tuhan, ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Itu akan menjadi suatu hal yang kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita membaca itu gampang, kita mendengarkan itu gampang, kita mempelajarinya itu gampang. Tapi pada saat kita mau mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya, disitulah kita akan diuji betul. Apakah kita benar-benar mau melayani Yesus dengan sepenuh hati kita? Ya, kita akan terus ditempa. Dikatakan besi menajamkan besi. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diperlukan roh kerendahan hati, kesabaran di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri, Dia tidak akan datang ke dunia ini. Dia tidak akan mengorbankan nyawanya untuk kita. Oleh karena Dia sangat-sangat mengasihi kita, sehingga Dia datang ke dunia ini. Dia meninggalkan akan kedamaian surga untuk mau menjadi manusia biasa, untuk mau melayani satu dengan yang lain.
untuk mau menjadi teladan. Ya walaupun kita manusia penuh dengan kebebalan, maunya hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dia dengan sabar memberikan kita pelajaran itu. Sehingga dia pun akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia bangkit dari kematiannya, menunjukkan bahwa inilah tidak ada kuasa yang dapat menutupi kebenaran itu. Karena hanya Tuhanlah sumber kebenaran. Disitulah kita akan mendapatkan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bagi dia yang sekarang dan yang akan datang, yang dekat dan yang jauh adalah satu. Ia melihat keperluan semua manusia. Di depan mata pikirannya terbentang setiap pemandangan tentang usaha dan prestasi manusia, tentang pencobaan dan pertikaian, tentang kebingungan dan bahaya. Semua hati, semua rumah tangga, semua kesenangan dan kegembiraan, dan cita-cita diketahuinya. Jadi Tuhan mengetahui apa yang menjadi keperluan kita masing-masing. Dia mengetahui kebutuhan kita, sehingga dia memenuhi itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan juga, di depan mata pikirannya terbentang setiap pemandangan tentang usaha dan prestasi manusia, tentang pencobaan dan pertikaian. Jadi bagaimana Tuhan sudah mengetahui segala sesuatunya. Dia melihat kalau saya atau saudara mempunyai kemampuan untuk melewati ujian ini, dia akan berikan itu. Karena dia tahu kita akan sanggup melewati semuanya itu. Bila ada pencobaan, ada pertikaian, tentang kebingungan dan bahaya, semua hati, semua rumah tangga, dan semua kesenangan, kegembiraan, cita-cita kita, dia mengetahui itu di dalam kehidupan kita. Dari sejak kita dalam kandungan, dia sudah merencanakan hal indah di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau menuruti setiap perintah Tuhan. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat indah di dalam kehidupan kita. Ia berbicara bukan hanya untuk, tetapi kepada semua manusia, kepada anak kecil dalam kesenangan kehidupan awal, kepada hati orang muda yang rindu dan gelisah, kepada orang-orang dalam tahun kekuatan mereka, kepada orang-orang lanjut usia dalam kelemahan dan kelelahan mereka. Dia mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 72 dan 73. Jadi Tuhan kita sudah mengetahui semuanya itu. Karena dia adalah pemimpin guru-guru. Karena dia merencanakan suatu hal yang begitu luar biasa. Ya walaupun seringkali kita mengambil jalan-jalan kita sendiri, tetapi di dalam semuanya itu dia sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus menerima konsekuensi itu dan kita kembali lagi kepada Kristus. Disitulah kita akan menemukan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Dia berbicara kepada kita semua, baik itu anak kecil, baik itu orang muda, orang tua, orang yang lanjut usia, dan kepada kita semua. Ada suatu rencana-rencana yang Yesus inginkan supaya kita dapat menjalani itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya walaupun pada saat ini kita hidup di dunia, kita tidak pungkiri bahwa kita juga membutuhkan segala sesuatunya. Tapi di dalam segala sesuatu yang kita ambil, baiklah kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Baiklah kita boleh melihat di sekitar tempat kita, dimanapun kita berada. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi terang itu di dalam setiap tingkah laku yang kita sudah pelajari dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memancarkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Akan banyak hal-hal yang luar biasa yang Yesus akan berikan di dalam kehidupan kita, asalkan kita mau bersabar, asalkan kita mau terus belajar, asalkan kita mau terus dilatih oleh Tuhan kita, yang mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya bagaimana kita juga harus bekerja sama dengan Tuhan kita, sehingga malaikat-malaikat yang menjaga kita, mereka juga dapat tersenyum melihat kehidupan kita. Sehingga dari semuanya itu kita pun dapat merasakan bagaimana kasih Kristus itu. Jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita gelisah atau kita kebingungan. Baiklah kita boleh menyerahkan itu semuanya hanya kepada Kristus saja. Karena dia akan memimpin kita, dia akan menuntun kita ke jalan kebenaran itu. Direnungkan lebih dalam. Yesus adalah guru yang luar biasa. Murid seperti apakah saya ini menurut dia? Jadi kita murid seperti apa menurut Yesus? Apakah kita murid yang menjadi teladan? Apakah kita murid yang menunjukkan karakter Kristus? Ataukah sebaliknya? Apakah kita murid yang menutup hati kita? Apakah kita murid yang bebal? Baiklah itu ya kita koreksi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga pada saat orang melihat kita, mereka dapat melihat bagaimana Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, baiklah kita terus mengandalkan
akan Bapa kita yang ada di surga. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh memancarkan akan kasih Kristus itu. Karena Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita, pelindung kita satu-satunya. Biarlah kita mau menerima Dia di dalam kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid yang sudah dipanggil, mereka mendengarkan panggilan itu dan mereka langsung mengikuti Sang Juru Selamat. Biarlah kita juga dapat membuka pintu hati kita, sehingga Yesus juga dapat hadir di dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena kita hidup di akhir daripada dunia. Bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Tapi kita harus mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan yang penuh bahwa Yesus akan menolong kita untuk melewati situasi yang tersulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau terus bertahan, kita mau terus bekerja sama bersama-sama dengan Kristus. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.